siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, bismillah. Kita lihat halaman 107 ya. Nomor 135. Ada yang baru pertama hadir, angkat tangan. Berarti udah ada bukunya belum? Belum. Barengan ya sama sebelahnya. Nanti pun memang akan dibacakan, tapi nggak apa-apa. Kalau yang penting bisa tetap mengambil kebaikan ya. Minta tolong dibacakan nomor 135. Tafadhol. Baik, jazakillahu khairan Ustazah. Kita lihat ya. Qala musannif Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari fi Kitabil Hikam la nihayah limadha mika in arja'aka ilaika wa la tafrughu madaihuka in azharu judahu ilaika. Tiada batas akhirnya kejelekanmu jika Allah mengembalikan engkau kepada kekuatan usaha daya upayamu sendiri, dan tidak ada habisnya kebaikanmu jika Allah memperlihatkan kemurahannya kepadamu pada dirimu. Maksudnya kita ini jeleknya nggak akan habis-habis, dalam artian kalau Allah tidak menolong, kalau bukan karena Allah yang tolong, menurut beliau ya kita itu nggak ada bagus-bagusnya ya. Kok kita teh kan udah sholat, emang sholatnya udah bagus, ya sholatnya kadang mikirin belanjaan ya. Bisa ke bawah-bawah. Kita paham kaum Hawa itu mudah tergoda dengan yang namanya diskon ya. Insyaallah. Nah itu bisa ke bawah waktu lagi sholat ya, ngelihat gamis, temani cantik, tas ya. Sholatin dulu aja udah waktunya. Allahu Akbar. Tas temani bagus ya. Allahu Akbar. Besok kan bapak ngasih uang belanja. Sami Allahu liman hamidah. Teman aku juga ada yang mau bayar hutang loh. Allahu Akbar. Waduh, diskonnya tinggal hari ini. Allahu Akbar. Qadarullah kan harus sekalian belanja bulanan. Allahu Akbar. Wah pas banget nih, insya Allah bisa kebeli. Allahu Akbar. Hari ini harus berangkat juga ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Kayak ada yang aneh ya, ketuker. Bisa dibanggakan sholat yang kayak gitu? Enggak ya. Gampang ngambek pula kita teh ya. Dihina orang, yang hinanya satu, ngambeknya ke semua orang ya. Hinaannya satu, kehinaan diri yang asli lebih dari satu, masih ngambek ya. Denis, dasar kamu banyak omong, ngambek. Padahal aslinya nggak cuma banyak omong, mungkin banyak utang, banyak cicilan, banyak dosa. Tapi dibukanya cuma satu, nggak terima. Padahal bener, hinaan orang itu beneran ada pada diri kita. Ya, yuk berani jujur sama diri sendiri. Karena kita kenapa gampang kecewa, gampang ngambek? Karena memandang diri kita itu sebaik yang orang lain sebut. Dan orang lain nyebut kita baik, tapi nggak kenal kita aslinya, nggak pernah tahu kita pas sendirian ngapain aja, nggak tahu mereka. Makanya kalau mau, jangan sibuk sama yang orang lain tahu, sibuk sama yang Allah tahu. Ya. Allah mah tahu kita pernah ngapain aja, tapi nggak pernah dibuka. Baik Allah teh. Orang lain tahu satu aja aib kita, dibukanya banyak. Tahu gak si Denis begini,
tahu nggak si Dennis begitu. Nah, makanya kalau bisa jangan curhat ke makhluk, ya curhat ke Allah aja. Kak, makanya sampai ada nasihat, kalau kita curhat ke apa istilahnya, curhat ke pohon itu setiap hari diembus angin, ya anginnya membawa berita itu kemana-mana, ya. Salah kitanya yang curhat. Kita punya peluang untuk menutup aib kita, tidak perlu cerita ke siapa-siapa, kita aja yang cerita, ya. Kadang yang diceritain juga masalah yang harusnya nggak diceritain. Punya suami teh begini, nggak ke orang lagi, ke status, atuh kan bukan curhat itu mah, pengumuman, ya. Padahal ya udah tuh, iya kalau orangnya beneran ada salah, ya sok sampein ke orangnya, ngapain di status? Kayak izin, kalau misalkan diri ini ada salah, ya nggak usah di komen, bikin video yang menjelek-jelekan dan lain-lain. Datengin orangnya, yuk ngobrol, tolong beritahu diri ini, kok Dennis itu ada salah, terima kasih, alhamdulillah diingetin, ya. Kadang diomongin, tahu nggak si Ko Dennis ini aslinya begini begitu begini, saya aja nggak tahu, gimana saya bisa tambah baik kalau tidak ada yang ngasih tahu, ya. Dianya ngasih tahu bisa jadi tergelincir dosa. Kalau niatnya hanya menjelek-jelekan, kalau niatnya hanya pembenaran, bukan kebenaran, ya. Apa bedanya kok? Kalau nyari kebenaran, fokusnya ke solusi. Sebisa mungkin juga nggak mau nyebut individunya, karena pengen ngambil hikmah, ngambil kebaikan. Kalau pembenaran, fokusnya ke orang, subjeknya. Oh kita kayak gimana juga, si Dennis kan begitu. Mau kita berbuat gimana? Tuh kan bener si Dennis mah begitu, ya. Capek, ya. Sedangkan cenah pengen sama-sama baik. Jadi ini dia, ya. Jadi kita punya banyak kekurangan. Disebutkan nggak ada batasnya nih kejelekan kita kalau kita semuanya ngurus diri sendiri, nggak bergantung kepada Allah, ya. Dan disebutkan kita juga bisa jadi makhluk yang kebaikannya tidak berkehabisan. Kapan? Kalau Allah memperlihatkan kemurahannya kepadamu, ya. Kitanya ditolong, kitanya juga bergantung. Nggak capek gitu ngarap ke makhluk. Karena gini ya, ngarap ke makhluk itu kita makin banyak minta tolong, mereka makin risih sama kita. Repot ngurusan sama kamu mah, dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta bantuan, nggak bisa apa segala diurus sendiri. Tapi kalau ke Allah, ya Allah garam habis, ya Allah butuh garam, ya Allah besok bayaran anak sekolah, ya Allah, ya Allah besok harus berobat, ya Allah. Makin manja ke Allah, makin ditolong tuh sama Allah, makin suka Allah. Tapi kita kadang lebih suka ngarep kepada makhluk, yang padahal makhluk itu pasti bete kalau minta tolong terus. Izin ya, waktu kelas 4 SD, 5 SD, ada teman sekolah yang setiap hari nelponin, nanya PR. Gak cuma nanya PR, boleh gak sekaligus jawabannya? Etanya. Padahal teh satu kelas, kan kamu juga tahu waktu gurunya ngasih PR, orang kita duduk sebelahan, ngapain aja lagi. Kadang teh sampai kalau yang ngangkat ade bilang aja si kokonya nggak ada, gitu tuh berasa risih. Karena ke makhluk, dan saya teh makhluk, ya. Tapi kalau ke Allah nggak, ya. Bisa-bisa kitanya yang bosan ngarep ke Allah. Allahnya nggak pernah bosan dimintain sama kita. Jadi yuk, perlu berapa kali kecewa sama makhluk lagi, baru kita mau mulai ngarep ke Allah. Kadang kebayang ya, orang tuh minta tolong ke orang lain bisa nyampe, tolongin Pak, tolong. Kalau nggak ditolong Bapak saya nggak bisa. Anak-anak saya sedang sakit Pak. Anak saya sedang perlu biaya. Kalau nggak ditolong Bapak saya mesti gimana Pak? Pertanyaannya, kenapa kayak gitunya nggak ke Allah? Izin saya bertanya, pernah nggak sampai kayak gitu ke Allah? Sambil sujud, ya Allah tolong. Kalau tidak kepada Engkau, kepada siapa lagi ya Allah?
ke makhluk bisa begitu kepada pencipta makhluk, kadang ya Allah apal meren amin, doa teh sesingkat mungkin. Iya Allah mah apal maha tahu, tapi masa begitu doa ya. Giliran ke makhluk mah ada mukodimahnya. Ibu punten, anak teh meni cantik-cantik ya, meni kararasep tuh ada mukodimahnya, muji dulu ya. Sama ada Al-Fatihah. Al-Fatihah kan 7 ayat, 5 ayat pertama memuji Allah dulu, permintaannya cuma 2 ayat. Ya coba kayak gitu, coba ke Allah, ya Allah engkau maha baik, engkau maha penolong, engkau tidak akan menyia-nyiakan hambamu yang mengharap ya, gitu dulu. Gila, ke makhluk bisa kita. Ya Masya Allah sahabatku, sejauh ini temenan teh kamu yang paling baik. Kamu mah ada orang menderita dikit pasti ditolong. Mulia bener hati kamu teh kayak malaikat tuh. Ada kan pujiannya. Coba kita minta tolong ke orang. Assalamualaikum, ya ada apa ya? 5 juta dah punten pinjem. Segitu ujuk-ujuk. Disuruh masuk juga belum? Ya. Yuk cobain ke Allahnya kayak gitu. Beda. Anggaplah besok kejadiannya belum ditolong, tapi mudah bagi Allah membuat hatinya kau udah tenang duluan, padahal masalahnya belum beres. Beneran ya, karena emang ya hati dibolak-balikinnya sama Allah ya. Jadi bahkan ada doa, ini doa dari Nabi ya, di bawahnya itu dikutipkan aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata aini. Ya Allah, perbaikilah urusanku semuanya, dan jangan kau serahkan urusanku kepada diriku sendiri walau sekejap mata. Bu, Nabi ini ya, manusia yang paling mulia di sisi Allah, minta tolong ke Allahnya, ya Allah jangan engkau biarkan aku urus urusanku sendiri walau hanya sekejap mata, karena meskipun engkau tidak tolong, meskipun hanya 1 detik, aku pasti celaka. Minta tolongnya sampai segitunya. Nah kadang mah kita kepedean kan, ada masalah apa sih, udah tenang, ntar anak buah gue yang ngurusin. Ada masalah apa sih, oh kan kita kenal sama Pak Gubernur, nanti selesai urusan ya. Ini Nabi, manusia paling mulia di sisi Allah, minta tolong perbaiki urusanku semuanya. Urusan kan banyak kan, urusan saya aus pengen minum, urusan tuh, urusan perkara kayak gini pun beliau minta tolong, termasuk ini ya Allah pengen minum juga, tolong saya, jangan biarkan saya urus urusan saya sendiri meski sekejap mata, saya nggak akan mampu kalau nggak ditolong ya. Hamba ya, beneran cobain, makin segalanya ngegantung ke Allah, makin lancar urusan demi Allah, dan tidak akan turun kehormatan. Coba ibu setinggi-tingginya jabatan, istri gubernur, istri presiden, tapi ke makhluk masih bro, tender bro, bagi pertolongan bos, masih tangan di bawah, masih ngegantung ke orang ya, turun kehormatan. Beberapa sahabat Nabi yang paling senior, contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka itu sampai berbaiat kepada Allah, berjanji, aku tidak akan minta tolong kepada makhluk selagi aku bisa melakukannya sendiri ya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu pernah, kalau naik kuda kan ada pecut kecil ya, buat supaya si kudanya mau lari. Pecutnya, tongkatnya jatuh, turun, ambil sendiri, naik. Padahal di situ dikelilingi oleh para sahabat-sahabat lain yang akan dengan sangat senang hati kalau dimintain tolong, pangambilin dah. Ya. Itu sampai berjanji ke hadapan Allah, saya nggak mau ngerepotin orang, nggak mau bergantung sama orang, selagi saya masih bisa lakuin sendiri. Dan ini tolong bedakan, beda nanti kalau misalkan kalian punya jabatan, nggak mungkin saya bisa ngepel kantor saya sendiri kok. Ya itu bukan urusan direktur memang. Silakan bagi-bagi tugas. Nah urusan bersih-bersih nanti ada tugasnya siapa. Tapi kadang kalau urusan yang kayak sepele gitu, ini air segini dekatnya, Pak ambilin, udah weh, ya bangga.
Kalau orang lain pengen berusaha sopan kepada anak-anak, kepada orang tuanya, itu adab mereka, terima dengan baik, nggak apa-apa. Tapi kadang kita mas lebih senang dilayani daripada melayani. Saking lupanya sampai akhirnya orang berebut posisi pelayan yang paling tinggi. Tahu pelayan yang paling tinggi? Pemimpin. Tugasnya pemimpin ngapain? Melayani rakyat kan, aslinya. Tapi malah sibuk orang rebutan pengen jadi pelayan, karena lupa mereka lebih sibuk dilayani daripada aslinya harusnya melayani. Ya, sampai saling fitnah. Ini punten ya, soalnya tahun depan mohon disikapi dengan bijak, jangan saling menjelek-jelekan. Ya, tapi dia beneran jelek kok, saya mergokin aibnya dia. Ini ada videonya, kita meninggal nggak ditanya aib orang, ketika meninggal ditanya aib masing-masing. Dia jelek pun nggak ada kaitannya sama surganya kita, kecuali kalau dia anak kita maksiat, kita nggak ngasih tahu, ya itu kita akan dipertanyakan oleh Allah. Ini kenal enggak, dia juga nggak kenal kita, nggak ngurusin. Kalau pengen jadi kebaikan, ya sok dakwahi. Kalau kenal, telepon, ajak ngobrol, bro nggak boleh kayak gitu. Kalau nggak kenal, ya sok atuh doakan. Karena kalau kita nggak doain, malaikat doain yang sama buat kita. Kita kadang doa belum dikabul, bisa jadi kehalang dosa. Malaikat mah kan nggak punya dosa, ya. Udah jaga hati aja, ya. Nggak ada untungnya selain hawa nafsu yang terpuaskan, menjelek-jelekin orang, merendahkan orang, enggak. Kata Allah jadi itu pemimpin. Apakah pemimpin yang jadi sekarang nggak pernah dijelek-jelekin oleh musuhnya? Dijelek-jelekin. Tapi kalau emang kata Allah garisnya kepilih, ya. Kak, udah nggak usah ngoyo, nggak usah gimana. Kalau pengen ngoyo, berusaha keras aja dicintain Allah, udah, ya. Karena kalau Allah udah cinta, ya Allah punya hak membolak-balikan hati orang sekeliling kita, ya. Coba dicintain makhluk dapat apa sih? Kadang orang makin cinta makin berlebihan, izin ya. Makin cinta makin dicari-cari apa segala macam. Kalau di luar negeri itu sampai ada namanya paparazzi, ya. Dicari rumahnya di mana, dikirimin sesuatu, kemana diikutin, kamera mengikuti, ngapain aja kelihatan. Sampai punten nggak ada privasinya, ya. Nggak ada hak pribadinya. Segala macam diikutin, diketahuin. Kadang mereka sakit hati karena kita sekedar nggak ngerespon, jadi diteror, jadi benci. Dasar ya sekarang jadi sombong dan lain-lain. Kumaha melayani ribuan orang tuh gimana caranya? Ya. Kadang ya Allah, insya Allah. Ada kadang hampura kalau misalkan kadang ketemu atau di mana kayak kajian. Punten udahannya mau foto sah-sah aja nggak apa-apa. Tapi kan tidak mungkin meladeni satu persatu semuanya. Ya. Kadang setelah minta foto, minta video, lama-lama minta dinikahin mungkin ya. Sah-sah aja ya. Dan tapi makanya kan ingat dulu pernah mengingatkan di majelis ini, di video yang disebar di TikTok juga. Yuk, tolong yang diingat jangan kokonya, tapi pencipta kokonya. Beneran dah aslinya saya mah banyak dosa. Dulunya di Thailand jadi kayak gitu kerjaannya. Nggak tahu, meskipun udah tobat nggak tahu udah diampunin atau belum, bener-bener nggak tahu. Udah nggak pernah dapat SMS selamat tobat Anda diterima, ya. Enak kalau kayak gitu. Ini mah nggak tahu. Ini mah Allah, ya Allah segitu baik yang kau menutupi aib orang, ya Allah. Aslinya mah nggak ada pantas-pantasnya. Letak jangan dipanggil Ustadz, udah nama aja atau nggak koko, ya. Sah kagoke gitu ya. Jangan ya. Nah ini ya, ini silakan kalau mau dibaca. Ini dari hadis Nabi sahih. Isli sya'nin kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ainin. Ya, doa Nabi ini. Ya, kebayang atuh ya, manusia paling mulia di sisi Allah segini bergantungnya kepada Allah. Ya, insyaallah. Yuk lanjut hikmah nomor 136. Silakan. Saya sambil minum lagi dulu ya.
istilah qala musannif fi hadzal kitab kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqa wa bi awsafi ubudiyyatika wa mutahaqqiqan, bersandar selalu kepada sifat-sifat ketuhanan Allah dan perhatikan sungguh-sungguh sifat-sifat kehambaan diri sendiri. Ini kita boleh mendata ya, sifat kita apa, sifat kita Allah, sifat Allah itu sifat Allah apa, baru sadar, iya ya, saya segini lemahnya, Allah segini kuatnya, kok bisa-bisanya saya masih bergantung kepada diri sendiri. Ya, ingat dulu pernah kita bahas sifatnya hamba ada 4. Ingat nggak apa aja? Pertemuan awal banget. Saya ulang ya. Sifat hamba ada 4. 1, lemah. Lemah ya. Sok ditulis dulu, nanti baru saya kasih keterangannya. 1, lemah. 2, jahil. 3, fakir. 4, zolim. Ya. Ulangi. 1, lemah. 2, jahil. 3, fakir. 4. Yuk kita coba bahas ya. Bentar. Lemah yang pertama ya, kita kuat atau lemah? Nah, aslinya nggak bisa apa-apa ya. Jalan ke masjid ini pun meskipun ada ongkosnya, ada motornya, badannya sehat, niatnya udah, alas kakinya ada, bajunya siap. Kalau Allah tidak izinkan kita sampai sini, bisa sampai tidak? Maka aslinya kita yang ditolong Allah. Ya. Hati-hati, kadang syaitan bikin kita ngerasa hebat, ujub namanya. Pulang pengajian, ketemu tetangga. Ini tetangga dalam hati, ngomongnya dalam hati. Ini tetangga nggak pernah kelihatan di masjid ya, padahal rumahnya dekat masjid. Ngaco, tidak lebih baik daripada diri ini. Nggak disebut, nggak bunyi sama sekali, cuma di hati. Ya, padahal kan hijrahnya kenal Islamnya duluan dia dan lain-lain. Ya, hati-hati. Dia harus nyari uang dari gelap sampai gelap. Bisa jadi 5 waktunya terjaga di luar sana. Ya, ada masjid di mana-mana banyak. Bisa jadi malam kita tidur ngorong, dia sholat malam, nggak tahu. Ya, kecuali dia sholatnya sambil selfie. Nah, tapi kan nggak tahu. Ya. Ketiga, kita bisa nyampe sini, bismillah, yuk pikirin lagi. Kenapa? Oh, karena kerjaan saya fleksibel kok. Atau, oh, karena suami saya alhamdulillah mapan, jadi saya punya waktu ngaji, nggak harus ikut bantuin di toko, bantuin jualan. Ya. Kenapa suaminya mapan? Oh, dulu kuliahnya tinggi kok. Kenapa kuliahnya tinggi? Alhamdulillah dulu mertua orang mampu. Orang tua mampu. Kok bisa orang tua mampu? Ya, alhamdulillah emang cerdas kok. Kok bisa cerdas? Allah nitipin akal ya. Maka aslinya kita bisa datang ke sini karena kita yang hebat atau karena Allah yang tolong? Dia harus nyari duit dari gelap sampai gelap. Oh, ternyata anak yatim. Oh, ternyata dia anak sulung dari 5 bersaudara.
adik-adiknya masih sekolah semua. Kalau bukan dia yang bekerja keras, gimana bisa cukup? Terus berarti bisa jadi dia yang ngelakuin segala kelelahan itu tapi lillahi ta'ala, bisa jadi amalannya diterima daripada kita yang ke masjid terus ngerasa kitanya yang soleh, bukan Allah yang tolong. Hati-hati, aslinya kita yang lemah ya. Ada orang misalkan baru pertama ngaji, pengen tahu Islam tuh seperti apa. Kalau laki-laki mah gampang ya, nggak kelihatan. Kalau perempuan kan kelihatan, dia belum berhijab misal segala macam. Dulu nonton podcastnya Agim sama Deddy Kobuzier ya. Dulu sebelum Deddy mualaf katanya rajin ke kajian AA, nggak kelihatan. Dan dia nggak harus pakai kerudung, nggak harus pakai peci, laki-laki mah boleh datang ke pengajian. Kalau ada perempuan datang ke pengajian nggak pakai hijab, kira-kira diliatin nggak? Nah, liatinnya ini hati-hati. Bisa jadi di pandangan mereka kita liatinnya kayak, aduh mana aku beda sendiri ya. Diliatinnya sama kita dari atas ke bawah ya. Kita nggak ngomong enggak, tapi kayak wajah kita menunjukkan yang benar aja, masa datangnya kayak begini ya. Nggak tahu, izin. Berat bagi mereka juga. Mereka pengen kenal Islam, terus tahu harus ke masjid. Mereka sampai berani datang ke masjid dengan belum berhijab syar'i pun, itu perlu mental yang luar biasa, nyali yang luar biasa ya. Apalagi ternyata belum menutup auratnya, dan emang karena belum pernah beli gamis, nggak punya gamis, nggak punya mukena ya. Punten ya, kaos laki-laki mah murah bu ya. Gamis mah kan minimal coba berapa? Semurah-murahnya pakaian laki-laki sama semurah-murahnya pakaian perempuan masih mahalan baju perempuan ya. Kaos laki-laki masih ada yang 20 ribuan, 25 ribuan. Ada gamis 25 ribuan satu setel, nggak ada ya. Karena ada guru kami tuh punya stok mukena sama gamis buat bagi-bagi. Kadang mereka mah nitipin sama yang kadang nggak mungkin, tidak memungkinkan, tidak enak dipandang kalau misalkan langsung datang ke tempat hiburan malam bagi-bagi mukena. Kadang nitip ke satpamnya, Pak ini bisi, ada yang mau sholat, titip di musolanya. Walaupun kadang tempat hiburan malam tuh kalau di Indonesia ya, memang Indonesia tuh negeri muslim ya. Izin waktu saya masih jahil pernah datang ke tempat kayak ya tempat maksiat, tapi di tempat parkirannya masih ada musolanya, satpamnya masih sholat ya. Tapi kadang ya gimana, nggak ada mukenanya, nggak ada apa. Karena pernah ngelihat orang akhwat memang sudah muslim tapi belum menutup aurat, pengen sholat di musola nggak ada mukenanya, nggak jadi sholat ya. Sok mangga silakan ya. Ada juga orang yang kami lihat diam-diam setiap kali ke masjid ngelihat, kadang-kadang sarungnya suka bau ya, mukenanya bau apek ya, bawa pulang sehari, laundryin, cuciin, udah wangi, taruh lagi di situ, nggak akan ketahuan biasanya ya. Nah, banyak sekali masjid yang tidak ada CCTV-nya ya. Masya Allah. Ada yang dakwahnya dengan cara setiap kali ke masjid ngelihat Al-Qurannya udah jelek, Iqronya udah jelek, dia bawa pulang. Tapi dia udah taruh sedia Iqro yang baru yang bagus. Tahu-tahu jadi pada bagus Iqronya. Yang jelek-jeleknya dibawa pulang. Ya, yang udah pada lepas dibawa pulang. Ada kayak gitu, diem-diem. Yang sedekah Jumat, habis Jumatan, selalu aja ada yang nemu tuh. Duitnya 2 ribuan, tapi dibuntal-buntal, di dalamnya ada 100 ribuan. Deh, Masya Allah. Sebisa mungkin sembunyi-sembunyi ya. Ada aslinya lemah ya. Hati-hati, itu sifat manusia yang pertama. Yang kedua apa tadi? Jahil. Jahil itu bukan iseng ya, itu jahil. Ini jahil. Jahil itu artinya bodoh ya. Kita pinter atau bodoh? Ini ya. Kita kalau mau jujur
nggak kenal sama diri sendiri. Ya, saya suka tanya kan, ada yang tahu berapa jumlah giginya? Angkat tangan. Nggak tahu. Ya, ada yang tahu nasibnya 5 tahun ke depan? Nggak tahu. 5 menit lagi juga saya nggak tahu, apalagi 5 tahun. Izin ya, saya demi Allah teka bayang lu, tahu-tahu medsos gitu podcast di mana-mana. Dah asli nama ngaji di dia udah gitu ya. Gak follower gak naik dulu. Ya, tapi udah dilatihnya gitu. Pertama kali selesai dari Darut Tauhid, khidmat di Darut Tauhid Surabaya, pulang ke Bogor, nyari masjid yang mau nerima kita kajian, ditolak dua anak mata Yunda. Sampai bikin suratnya, ditanya emang ini ngajian dari mana, bikin proposal waktu itu juga, proposal pengajian gratis gitu ya. Ngelihat gambar-gambar foto kajiannya, ini bukannya foto kamu aja, ini yang ngajari, yang bakal ngisi ceramahnya, yang nganterin proposalnya sendiri, markir sendiri, ceramah sendiri, ini sendiri. Ya iya, ada orangnya segitu-gitunya. Ya, akhirnya diizinin ngaji. Yang datang 4, saya, Teh Yunda, yang megang kamera, sama yang tilawah. Masya Allah. Ya, boro eta mah. Udah bismillah. Ya udah, coba di medsos, coba live. Yang nonton 1, 2, 1 guys si papi ternyata. Nontonin anaknya wae setia, ya. Gitu Nah, berarti kalau memang populer itu berdasarkan kemampuan, ya kan harusnya udah dari kapan tapi ujuk-ujuk aslinya nggak ngerti apa-apa. Allah yang tunjukkan jalan aja. Ya. Udah sampai sekarang, mudah-mudahan, mohon doanya, mudah-mudahan tidak terlena, mudah-mudahan masih selalu jadi ya sama aja Denis yang sama, tukang jajan seblak ya, pinggir jalan ya, makan kayak apa ala kadarnya. Kadang punten ya, kemarin diajak punten ke Tasik, dijamu ini itu segala macam. Ada ketika selesai dari kantor Darut Tauhid ya, bapak-bapak warteg ya, dari jauh manggilin, boleh foto nggak sana teh. Udah gitu, bapak jualan apa? Warteg. Aduh, punten pengen ngasih, tapi pantes nggak ya? Tenggorokan koko bisa nggak ya terima makanan kayak gini? Jangan kayak gitu Pak. Saya malah lebih doyan yang kayak gini saja. Jadi sok nggak bungkus ya, dibungkus pakai kertas nasi. Kan efeknya kertas nasi itu luar biasa ya. Karena gara-gara dibungkus pakai kertas nasi kan kayak lebih nyerap gitu kan, luar biasa. Dimakan 2 anak Teh Yunda di mobil sambil nunggu kajian, dilahap tim dibeak teman, sampai kertas nasinya soek ya. Ayamnya digerogotin. Kadang dijamu, dimakan steak, harganya 1,5 juta sendiri. Sama aja, steak sama tempe bedanya cuma 5 cm nih di sini nih, di lidah. Coba udah lewat sini sama aja, keluarnya sama-sama bau. Emangnya makan steak yang 1,5 juta keluarnya wangi pas di WC? Enggak, bau, malah tambah bau Bu kalau saya pikir ya. Karena beneran ternyata mohon maaf, kayak kotoran sapi, kotoran kambing dibandingkan sama kotoran manusia, mohon maaf, bauan mana Bu? Manusia, karena lebih pemakan segala kan. Kayak mohon maaf, babi juga pemakan segala, kotorannya luar biasa dibandingkan tai ayam. Ayam kan cuma makan biji-bijian, tai kotok ya. Kenapa jadi bahas tai sih ini? Punten ya. Tapi memang ya, kotoran makin sedikit makanannya, makin nggak bau. Makanya coba bayi waktu masih ASI belum bau kan kotorannya. Kita kan pemakan segala-galanya Bu. Maka sedangkan kotoran yang bau itu ada di dalam perut kita, apa atuh yang mau disombongin? Kemana-mana bawa kotoran, mati bakal jadi bangke, calon bangkai kita itu. Tapi kadang ngerasa diri ini Masya Allah ya, nggak ada pantas-pantasnya. Punten,
Sama aja. Dah, iya Cina sama Cina, tapi ada sukanya makanan itu biasa pakai tangan. Kalau udah standar satu kayak gini sambil makan, dahsyat itu mah ya. Kayak nasi pakai ikan selar asin ya, masya Allah. Kerupuk sambal nikmat demi Allah itu, masya Allah. Daripada kadang diajak ke restoran, menunya saya nggak ngerti bu, ya pakai bahasa Perancis. Foyer grass, naon eta teh? Ini teh naon? Ini hatinya angsa, hatinya angsa, segala macam. Harga segitu mahal, ya. Ya. Biasa aja dah aslinya mah. Tetap aja begitu udah datang kurang asin, ngeluarin bon cabe dari kantong, makan sendiri, ya. Tetap aja kurang asin, minta lagi Royco. Kita mah generasi micin bu. Saya mah generasi micin, nggak ada, sama aja. Alhamdulillah. Capek ya, sama aja. Beneran. Kami kemarin ngobrol sama beberapa ya orang-orang yang diuji kaya sama Allah. Ngomongin tentang kenapa ya ada orang yang ngoyo berusaha keras pengen jadi kaya. Satu alasannya, belum pernah kaya, udah gitu aja. Ya. Kenapa orang ada yang pengen banget punya mobil, bisa jadi belum pernah ngerasain punya mobil, udah. Karena dulu waktu masih kerja di Jakarta naik kereta jadi angker anak kereta ya, sempit-sempitan, kayaknya enaknya nggak usah empet-empetan kayak gini. Kalau pagi mah mending orangnya habis pada mandi, coba kalau sore, aduh, kadang saya teh tidak terlalu tinggi, ngegantung di sebelahnya, adep-adepannya sama ketek orang. Kan menderita itu luar biasa. Udah gitu apalagi kadang ngelihat ya, kadang ada lagi yang lebih tidak lebih jangkung daripada saya. Mungkin mereka pun menderita, mencium aroma tubuh saya ya, mau ketek keringetan. Ya. Tadi ngomongin kotoran, sekarang ngomongin bau ketek. Ini pengajian apa sih? Maaf ya. Tapi ya Allah, terus iri gitu. Kayaknya enak ya. Kalau misalkan naik mobil, adem, AC, nggak sempit-sempitan, udah ngerasain kemana-mana naik mobil, oleng, mabok kendaraan, ya. Udah sering juga sama aja, cangke, nggak enak. Pengen nyobain naik kapal laut, mabok laut, bro, muntah. Ya. Naik pesawat, nggak deg, tapi ya namanya itu ya. Kadang ingat sama Teh Yunda, teh lucu teh. Awal-awal naik pesawat, setiap kali mau take off, tangan saya teh dicengkelam di keras. Buih, ini saatnya, buih. Ayo kita doa, buih. Gitu ya. Sekarang saking seringnya naik pesawatnya juga sambil sambil gagaro gitu. Perasaan dulu ketakutan, sekarang biasa aja. Gitu biasa aja. Jadi sama bu, dunia juga gitu bu, makin dicicipin tiap hari makin biasa aja ya. Punten ya, kemarin 1 bulan penuh sahur di rumahnya Raffi Ahmad, ketemu sama Rafathar ya. Dia sendiri, aku tuh muak katanya, tiap hari ada kamera, ada apa, bisa nggak sih, nggak enak gitu. Orang-orang di jalan bisa mau ngapain aja, mau parkirin, mau apa, tenang katanya. Ayo orang pengen jadi Rafatharnya sendiri muak bu. Beneran capek. Mau perkara minum bu, ya. Kayak minum, acaranya lagi live, diambil sama orang tuanya. Itu ininya belum dicabut. Sedangkan sponsor acaranya Le Mineral, di sininya bukan Le Mineral. Itu jangan sampai kelihatan. Marah dia. Apa sih, mau minum aja sampai seribet ini? Coba bu, marah itu anakku ngelihat. Karena emang ya gitu kan, karena sponsor. Masa tiba-tiba di dalam acaranya ada minuman merek lain. Ya dia mah anak kecil gak ngerti bahwa dari kamarnya di atas turun orang pengen minum, kelihatan. Jangan minum yang itu. Perkara minum air putih kayak dilarang coba ini. Ya, ini dunia macam apa? Katanya sultan bisa ngapa-ngapain, beli segalanya. Perkara minum kayak diatur ya. Masya Allah, capek tidak?
Dunia mah gitu, ngebosenin. Anggap ibu udah jadi orang kaya ya, pengen punya rumah kudu ngebangun dulu. Anggap kan bisa beli jadi kok, ngisi rumahnya dipenuhin dulu, belanja dulu, belanja sanggup bayarnya kudu gotong-gotong dulu, gotong-gotong nanti atur. Dan gak cukup seharian tuh pindahan rumah teh, gotong-gotong lemarinya udah ketaro, masukin dulu, mindahin bajunya, repot. Bandingin dengan di surga, pengen apa jereng ada ya. Tapi dunia mah masya Allah begitu menggoda kadang. Adalah aslinya lemah, kedua jahil, nggak bisa apa-apa kalau nggak, aslinya bodoh, tidak ngerti apa-apa kalau nggak ditolong Allah ya. Banyak sekali imam-imam hafal Al-Quran, ketika kadang digoda gitu ya, diceritakan, kadang diremehin, ini muda kayak gini serius hafal Al-Quran bla bla bla. Jadi ada keperasaan kayak aduh agak tersinggung ya. Akhirnya sengaja pas akhirnya diminta ngimamin, sengaja bacain yang panjang-panjang, udahannya nyesel sendiri. Pernah suatu ketika pengen bacain yang panjang sekalian, karena mungkin ada niatnya kayak gitu, Allah bikin lupa. Surat yang sudah terbiasa dihafal, pas lagi ngimamin lupa, sampai gimana lupa. Giliran beres sholat langsung salam, istighfar, nyoba bacain lagi murojaah, ingat tuh ya. Allah sengaja bikin supaya nggak bisa sombong sekalian ya. Jahil, bodoh kita tuh nggak ngerti apa-apa ya. Maka walaupun juga jangan berarti alhamdulillah berarti kok saya mah lupa wae dah, ahli kelas ke suka lupa ya, berarti saya ditolong Allah. Nggak gitu juga ya. Silakan ngapalin sebanyak-banyaknya ya. Masya Allah. Satu, lemah. Dua, jahil. Ketiga apa? Fakir. Bu, apa bedanya fakir sama miskin? Miskin itu masih punya penghasilan tapi kurang ya. Makanya contoh ibu kalau punya penghasilan 1 bulan 1 miliar misalkan ya, tapi pengeluaran ibu 1 bulan 1,2 miliar, miskin ibu teh ya. Tapi kebutuhan yang pokok ya, kadang-kadang kita nggak cukup kok. Emang nggak cukup buat beli apa? Nggak cukup buat beli tas baru, nggak, bukan yang kayak gitu ya. Nggak cukup buat beli gelang baru, bukan ya. Makanya kadang ya kerja mah kerja, tapi misalkan anaknya banyak, nggak cukup bahkan untuk makan, untuk biaya pendidikan, ya itu masih bisa dibilang miskin. Kalau fakir di bawahnya miskin, sudah nyampe di tingkatan bergantung kepada orang lain. Kalau nggak ditolong orang, nggak bisa apa-apa ya, wasilahnya melalui orang. Contoh untuk bisa makan udah nggak bisa apa-apa, harus disuapin sama orang, fakir ya, bergantung, benar-benar boro-boro punya sepeser pun nggak ada ya, bergantung sama zakat ya. Dan kenapa bergantungnya? Kondisinya memang seperti itu. Misalkan mohon maaf sudah tidak bisa berjalan, sudah nggak bisa bekerja karena sudah sepuh, fakir ya. Nah, kita sama aslinya kayak begitu, fakir, gak punya apa-apa. Ingat ucapannya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengingatkan, ini keren banget ucapannya, diabadikan di kitabnya Imam Ahmad, kitab Az-Zuhud. Beliau menyebutkan semua orang adalah tamu. Mau dicatat? Soalnya nggak dicatat. Semua orang adalah tamu. Semua orang adalah tamu. Semua yang kita miliki adalah titipan. Semua yang kita miliki adalah titipan. Selanjutnya, semua tamu akan pergi. Semua tamu akan pergi. Udah? Dan semua titipan harus dikembalikan. Ya, semua titipan harus dikembalikan. Maka
apa yang kita banggakan, ya. Dah, saya ulangi ya. Semua tamu akan pergi. Ya semua orang adalah tamu. Semua yang kita punya cuma titipan. Yang namanya tamu kan gak mungkin nginap selama-lamanya, Bu. Si pergi. Kita sesayang-sayangnya sama suami, sesayang-sayangnya sama anak, antara kita duluan yang pergi atau mereka duluan yang pergi, ya. Maka yang kita punya titipan, namanya titipan, mau kita tahan kayak gimana pasti kembali kepada yang punyanya. Terus ketika semua relasi yang kita banggakan akan pulang, orang yang kita sandarkan mereka akan pulang, semua yang kita punya akan kembali, apa sisanya buat kita berarti? Gak ada sisa kecuali satu. Apa tadi yang di awal? Amal. Ini mah tambahan dari saya ya. Sisanya tinggal amal. Makanya kalau kenal orang, kalau punya sesuatu, boleh silakan kenal sama presiden, silakan kenal sama pejabat, ya. Boleh punya harta, punya mobil banyak, boleh. Tapi pastikan kita kenal sama dia harus jadi amal. Kita dititipi harta, hartanya harus jadi amal. Dititipin ilmu, ilmunya harus jadi amal. Karena kalau udah punya semuanya tapi nggak ada yang jadi amal, sungguh rugi, ya. Ingat kita sering dulu waktu itu saya suka nanya, kalau semuanya Allah yang nentuin, berarti buat apa kita beramal? Berarti buat apa kita berikhtiar? Dokter dia bilang mau pasiennya sakit apapun, kalau saya nggak sentuh, tapi kata Allah sembuh, pasti sembuh. Kalau kata Allah pasti meninggal, meskipun cuma sakit panu, tahu panu, Bu? Yang suka putih-putih itu ya, sakit panu, tahu panu, hapur, ya. Apa mungkin saya panu sekujur tubuh nih jadi putih begini, ya. Ya. Sakitnya panu, dokternya banyak. Kalau kata Allah meninggal, meninggal. Dokter ditanya kan, berarti buat apa dokter datang ke IGD? Kan yang nyembuhin bukan dokter, katanya Allah. Buat apa? Itu dia. Kita berikhtiar, kita berupaya agar jadi amal soleh. Jadi amal. Punten, contoh ya. Seumur hidup, seluruh doa kita dikabul. Gak ada yang gak dikabul. Tapi satu, setiap perbuatan, ucapan, tindakan gak ada yang jadi amal, gak ada yang jadi pahala. Berarti ketika dia meninggal bawa apa, Bu? Meninggal dapat capek doang di dunia, gak bawa bekal. Iya, di dunianya mah dapat harta, di dunianya mah dapat relasi, tapi gak ada satupun yang jadi amal, rugi meninggal. Atau dibalik, seumur hidup lebih banyak tidak dikabulnya, tapi setiap ngomong jadi amal soleh, setiap kali bantuin orang jadi amal soleh, kerja jadi amal soleh, kegiatan jadi amal soleh, pulang di hadapan Allah meskipun lebih sering gak dikabul selama hidup, dia yang paling banyak bekalnya, ya. Kita meninggal, harta kita gak bisa nolong, keluarga dan relasi gak bisa nolong, yang bisa nolong adalah amal, ya. Karena yuk kenal sama orang yang dipikir bukan saya kenal sama dia dapat untung apa, enggak, ya. Meskipun kita suka dengan keuntungan tersebut, tapi kalau tidak menjadi keridhaan Allah, nggak jadi amal soleh di sisi Allah, rugi. Meninggal dapat apa, ya. Kenal sama orang yang dipikirin gimana caranya aku tambah dicintain Allah semenjak kenal dia. Oh, ternyata kenal sama dia teh belum bisa ngaji. Bukan karena jangan mikir ngaco berarti dia Islamnya udah berapa tahun sih, aku lebih pinter, bukan. Tapi lihat, gak mungkin kebetulan Allah kenalkan aku dengan yang gak bisa ngaji. Oh, mungkin Allah pengen aku dapat pahala ngajar ngaji. Nah, yang dipikirin gimana caranya Allah suka.
Dapat harta boleh nggak kok? Boleh, tapi yang dipikirin abis ini aku mau beli apa? Bukan. Dipikirin gimana caranya dengan harta ini aku tambah dicintain Allah. Naik jabatan bukan nanti dapat fasilitas, dapat tunjangan, bukan. Tapi mikir gimana caranya dengan jabatan ini bisa kugunakan untuk tambah dekat kepada Allah. Mumpung jadi pemimpin Bu, jadi bisa bikin aturan. Misal ya, yang mau kerja di kantor saya setiap bulan harus dipotong 2,5% zakat. Kalau nggak terima, nggak suka, silakan, masih banyak perusahaan yang lain. Mumpung jadi bosnya, coba kalau yang ngomong sesama karyawan, bro, potong tuh 2,5% zakat. Siapa lu? Sama-sama digaji, sama-sama karyawan. Jadi silakan boleh ya, tapi semuanya harus jadi amal soleh. Dan aslinya cuma titipan, aslinya semuanya cuma tamu, aslinya kitanya fakir. Sungguh rugi, udah dapat tamu, udah dapat titipan, tapi tidak kita jadikan amal. Sedangkan bekal kita nanti pulang tinggal amal. Ya, udah gitu aja. Ya, yang terakhir nomor 4 apa tadi? Sifat manusia, sifat hamba. Zalim, ya. Kita kepada Allah lebih banyak nurutnya, lebih banyak zalimnya. Itu jawab jujur tuh, ya. Karena iman kita tidak akan cukup hati untuk tiba-tiba menjawab enggak, saya mah udah nurut dah sama Allah. Kalau mau jujur mah, ya. Kalau mau jujur mah, ya, lebih banyak zalim. Nah, masalahnya gini. Kalau kita pernah berbuat salah sama orang, terus ketemu sama orang itu kadang ngerasa nggak enak, nunduk. Sadar saya pernah jahat sama dia, ya. Kayak misalkan anak pernah nyakitin hati ibunya, makin nunduk di hadapan. Teman satu kantor pernah nyakitin hati temennya, ketemu lagi nggak enak, ngerasa bersalah, ya. Tapi kadang kita nggak bisa tuh ngerasa bersalah ke hadapan Allah. Tetap pede, lebih banyak mintanya daripada tobatnya. Jujur, beres sholat lebih banyak mintanya atau tobatnya? Minta. Boleh sih, alhamdulillah memang diperintah sama Allah. Ud'uni wastajib lakum, surat 40 surat Ghafir ayat 60. Ya, mintalah kepadaku nanti aku kabulkan. Kita memang disuruh minta sama Allah. Tapi kalau misalkan bicara adil-adilan, masa ke manusia kita bisa nggak enakan gara-gara kita pernah zolim, sedangkan kita juga pernah zolim kepada Allah. Kok kadang kita nggak ada ngerasa nggak enaknya gitu. Nggak enak ninggalin sholat, rezeki dari Allah terlalu banyak. Nggak enak kalau hari ini nggak ngaji, nikmat dari Allah terlalu banyak. Nggak enak kalau hari ini nggak baca Quran, udah dikasih mata bisa ngelihat macam-macam. Masa lebih banyak ngelihat yang Allah nggak suka daripada yang Allah suka? Bisa nggak enakan kan? Kalau ke manusia bisa nggak enakan, ke Allah kadang suka nggak bisa nggak enak. Punten ya, saya pernah cerita waktu tinggal di Surabaya. Waktu itu masih di kos-kosan campur pula, ya. Kamarnya cuman 2 meter kali 2,5 kalau salah, atau 2 meter kali 3 meter, sempit lah. Pokoknya makin rekat dengan Yunda ya. Karena ranjangnya ranjang single, ya. Insyaallah. Suatu ketika saya lagi mandi, kok kedengeran ada suara wanita nangis, tapi bukan suara Teh Yunda. Begitu keluar dari kamar mandi, Teh Yundanya lagi sama perempuan lagi nangis. Sebelumnya juga Teh Yundanya kaget, kok malam-malam ada yang nangis ya. Ini masih ada kuntilanak di tengah kota ya. Ternyata ya malah tetangga masuk. Dibukain pintu, kenapa Teteh nangis? Yuk duduk di dalam, ditenangin sama Teh Yunda. Siapa perempuan ini? Ternyata perempuan ini pacaran sama cowok yang tinggal di sebelah kamar kami. Di kamar kami sebelah tuh ada cowok tinggal. Kenapa dia nangis? Pas ngetok pintu cowoknya, langsung dibuka, kepergok cowoknya dengan wanita lain tanpa busana. Ya, nangis. Dari sekian banyak tempat, malah ke tetangganya, larinya ke tempat kami. Nangis, cerita, Insya Allah. Nelpon ibunya nggak terima, ibunya datang. Ini si perempuannya tidak jangkung ya,
biasa agak kecil, ibunya lebih kecil lagi, Bu. Ya. Tapi galaknya luar biasa, gedor-gedor kamar si laki, hei buka kamu, buka. Si laki-lakinya saya tahu tinggi, gede, kekar. Secara fisik ini si laki kalau ngegampar si ibu, palanya muter kayaknya. Ya. Tapi digedor kayak gimana juga sama si ibu, gak berani keluar, gak berani keluar. Lampu dimatiin, sok-sokan gak ada orang. Tapi di miskolin bunyi, lupa di silent, ketahuan ada orang. Ya. Apa pelajarannya? Dia secara fisik lebih gede, tapi nggak berani ke si ibu. Kenapa? Zolim. Aku pernah punya salah sama si ibu dan anaknya. Ya. Maka yuk, kalau manusia ke manusia bisa kayak gitu, ngerasa zolim, bisa tidak kita seperti itu juga ke hadapan Allah. Yuk ngaku, ya Allah saya teh zolim, aku pernah punya salah, jadi makin nunduk kepada Allah teh. Sehingga bismillah ya, makin beradab nanti ke hadapan Allah tuh, tidak ngegampangin ibadah, meremehkan dosa-dosa, ya. Alhamdulillah, karena sadar punya zolim. Kita bisa kan gak enakan ke orang, ya mesti bisa ngerasa gak enak ke Allah, ya. Masya Allah. Nah itu Bu, selagi judulnya kita masih manusia, masih hamba, kita pasti punya 4 sifat tadi. Apa saja tadi? 1, lemah. 2, jahil. 3, fakir. 4, terus dengan 4 sifat tersebut, belah mananya dari diri kita yang layak untuk membuat kita jadi sombong. Ya. Ibadah, Allah yang tolong. Hafalan, ya Allah yang titipkan. Harta, jelas titipan. Cuman perkara satu masalah ketipu atau gimana bisa ngejungkel. Jabatan, gak usah dibuka semua kasusnya, kebuka 1 aja kasusnya, ngejungkel. Ingat kasus yang mohon maaf ada anak, dia punya jabatan lah ya di pemerintahan. Anaknya ngebully, mukulin anak orang sampai koma. Sampai bapak-bapaknya tuh kesorot, ikut keseret, dipecat, ngejungkel. Ya. Demi Allah, itu baru 1 kasus. Di hari akhir dibuka semua kelakuan kita. Ya cuma 1 kasus. 1 kasus saja bisa ngebuat manusia ngejungkel. Ya. Mana lagi berarti yang mulai yang disombongin? Udah, lemah, jahil, fakir, zolim, itulah aku, nunduk sama Allah. Bandingkan dengan Allah, Maha Kaya, Maha Kuasa, tidak butuh kepada siapapun, ya. Masya Allah. Seperti itu ya. Pas 1 jam 10, alhamdulillah masih bisa bersuara setelah 1 jam ngomong, ya. Alhamdulillah. Silakan dilanjutkan dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan atau dikoreksi, ya. Kadang ibu teh lebih pengen tanya jawab atau foto-foto, Bu, jujur, ya. Insyaallah. Sokah dikembalikan dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Makin hilang. Saya sambil minum ya. Silakan dikembalikan. Kenapa? Enggak. Udah. Nanti jawab dulu aja. Di BNR Bogor ya, masih terus nih ya BNR. Ya kemarin banyak kajian yang berdiri jadi nggak live.
Simpanannya bukan berondong kan? Oh iya iya. Iya iya iya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya tadi mengenai beliau melihat doa para nabi kok seolah-olah kayak hanya akhirat saja, tidak ada dunianya. Sedangkan tadi juga padahal diingatkan boleh ya punya dunia asal jadi amal solih, ya. Makanya gimana cara konkretnya katanya biar kita kadang ya namanya usaha lagi sepi jadi berdoa kepada Allahnya pengen supaya bisa ngegaji karyawan dan lain-lain, ya. Maka bismillah, bicara amal itu ada amal salah, ada amal soleh. Amal yang soleh yang kayak gimana? Yang dari awal juga diniatkannya ibadah kepada Allah. Kayak misalkan kalau bunda usaha dari awal niatnya emang pengen nafkahin anak, atau jualan kaos kaki niatnya pengen ngebantu muslimah untuk menutup auratnya. Kalau dari awal ada niat seperti itu jualannya jadi amal soleh, jadi pahala di sisi Allah, ya. Kerjanya jualan ayam misalkan, si bapak nggak ada kaitannya sama keagamaan misalkan, tapi jualannya dari awal keluar dari pintu rumah bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, ya Allah ingin